Kang Dr. Haji Dodi AR Wijaya Atmaja SHSPN MKNW ya Bang ya? MK. Oh, ya. Ketua atau ketua ya? Wakil Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Barat. MKNW. Makanya kesempatan ini terus ingin bincang-bincang santai aja Bang ya, kita santai. Bincang sore seputar pengayoman dan perlindungan nih. Topik kongres dong. Topik kongres. Iya, topik kongres betul. Kenapa saya mengangkat masalah pengayoman dan perlindungan? Perhelatan, kondisi organisasi seakan-akan itu tidak menjadi perhatian karena semua mata terfokus menuju ke lokasi pelaksanaannya pesta demokrasi. Kalau melihat perkembangan dalam pengayoman perlindungan akhir-akhir ini kan di awal tahunnya 2023, awal dia masuk di bulan Februari. Perbandingannya dengan tahun 2022 dengan tahun 2023 saat ini gimana nih Kang untuk perlindungan pengayoman terhadap anggota notaris yang notabene itu ada di Undang-Undang Jabatan Notaris UJN nomor 2 2014 pasal 66. Gimana Kang? Monggo. Boleh nyapa dulu lah. Baik, terima kasih sahabat Gross TV majalah Gross Digital ya, para sahabat, para pecinta majalah digital seluruhnya di seluruh wilayah Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore waktu Bekasi. Bekasi negara lain ya? Katanya planet lain. Planet lain. Jadi sekarang alhamdulillah sore ya di Bekasi. Baik, menarik ini, mohon maaf sebelumnya kepada Bang Mahfud, walaupun kesulitan waktu untuk memenuhi, bukan masalah kesulitan, tapi matchingkan waktunya aja kan. Iya. Mematchkan waktunya antara Pro MGD dengan kita ya kan. Yang super sibuk. Jadi kita bincang-bincang sore hari ini bicara tentang pengayoman dan perlindungan notaris. Ya. Notaris kan ya notaris boleh, notaris dan werda notaris juga. Werda notaris, oke. Kan werda juga notaris kan? Ya. Bukan mantan ya. Emeritus. Ya, perlindungan, pengayoman dan perlindungan. Baik. Di tengah hiruk pikuk persiapan demokrasi, pesta demokrasi Ikatan Notaris Indonesia. Ya, alhamdulillah bahwa sampai dengan saat ini kita memang masalah itu kan ada aja ya, banyaklah masalah. Untuk pengalaman kami di Majelis Kehormatan Notaris wilayah Jawa Barat ya. Ya, ini kebetulan kami diberi amanah yang periode kedua. Siap. Jadi sudah satu periode kita jalani 3 tahun yang lalu dan ini perjalanan kepada 3 tahun ke depan. Oke. Jawa Barat adalah wilayah perkumpulan INI Jawa Barat, ini wilayah yang anggotanya rasanya paling banyak di seluruh Indonesia. Ya, terbanyak di Indonesia. Itu bisa menjadi suatu gambaran situasi seperti apa ya. Keadaan perkembangan hukum kita, perkembangan dan permasalahan, carut marutnya peta perpolitikan di bidang gitu ya. Itu satu nyampur semua di Jawa Barat. Kayak gado-gado udah mau semua di situ. Oke. Tapi benar ya, kita tidak boleh melupakan, disibukkan dengan persiapan halat agar ya pesta demokrasi yang katanya sudah lebih dari 2.000 pendaftarnya sampai dengan saat ini, yang kemungkinan besar bisa lebih dari 3.000, bahkan mungkin bisa mencapai 4.000 atau bahkan lebih walau alam. Nah, ya kalau masih ada waktu dan itu adalah suatu pesta demokrasi yang hak seluruh anggota ya kan. Setuju. Hak seluruh anggota. Jadi ya manfaatkan dan luangkan waktulah ya untuk kita sama-sama berdemokrasi, sama-sama mengikuti perhelatan ini. Iya. Ya. Itu lalu Kang. Lalu saya potong. Jangan ke situ dulu. Yang saya tanya perkembangan perlindungan pengayoman dulu nih terhadap notaris dan werda notaris. Iya. Kan di situ nanti ada upgrading juga kan. Betul. Yang topiknya kan seperti itu. Jadi supaya semua
semua teman-teman koleha ini mengikuti acara upgrading juga, supaya bisa memahami. Hadir lah ya. Hadir di situ. Terdaftar tidak terdaftar hadir aja. Ya jangan ya, tetap daftar dong. Cuman upgrading bayar ya? Bayar kan. Ya, kalau memberikan suara nggak bayar dong. Tuh itu hak. Kalau upgradingnya boleh bayar. Ya nanti tinggal diinginkan dengan panitia bagaimana teknisnya ya kan. Nah kalau dari sisi MKNW dulu dong, dari sisi ya ini tadi tunggu dulu kan, itu kan salah satu topik upgrading nanti kan. Saya tidak mau mendahului juga, saya hanya bercerita tentang pengalaman kita selama ini. Kita sangat-sangat diperlukan sekali perlindungan hukum ya terhadap profesi dan jabatan ini, notaris ini ya. Jadi kalau saya memandang ada dua perspektif kan, ada profesi, ada jabatan. Ya, nah dua-dua ini jadi sangat-sangat diperlukan dengan fenomena yang terjadi belakangan ini. Ya, perkembangan situasi di masyarakat seperti apa gitu ya. Kadang-kadang masih sangat diperlukan sosialisasi dan pemahaman kepada teman-teman notaris, termasuk Warda, atas perlindungan hukum ini. Ya. Kalau kita bicara teori, ada beberapa pendapat dari beberapa doktrin, ya, teori tentang perlindungan hukum. Itu kita bicara preventif dan represif. Contohnya, ya, preventif itu apa yang dituangkan dalam bentuk norma hukum. Tata aturan. Tadi Gross sempat membahas pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan, ya, UU JNP nomor 2 2014 sebagai amandemen dari Undang-Undang 30 2004. Masih berlaku nih dua-duanya nih, ya. Jadi tapi ada beberapa pasal yang diamandemen. Termasuk pasal 66 ini diamandemen oleh Undang-Undang 2 2014. Ada suatu organ atau lembaga yang namanya Majelis Kehormatan Notaris. MKNW. MKN dulu. Majelis Kehormatan Notaris MKN. Jangan confuse atau jumbo dengan Majelis Pengawas Notaris. Ada lagi MPPN. Jadi MPPN itu Majelis Pengawas Notaris Pusat kan. Nah, jadi ada yang dua organ dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang merupakan delegasi dari Kementerian Kumham dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada lembaga kenotariatan ini. Ya kan? Nah, kenapa saya bicara delegasi? Jadi artinya bahwa dalam pembinaan pengawasan ini Menteri membuat suatu organ, yaitu undang-undang tadi, kemudian ada organ yang namanya Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris. Satunya pasal 66 ya, dan 66A ya, kemudian satunya pasal 67 sampai dengan 81 itu ya. Permen Kumhamnya 17 yang MKNW ya, itu 17 2021. Kalau yang Majelis Pengawas Notaris 16 2021. 16. Ya. Jadi ini harus disosialisasikan kepada seluruh teman-teman notaris seluruh Indonesia. Nah, kadang-kadang teman-teman itu mengatakan bahwa perlindungan hukum itu dari lembaga ini tadi, ya. Padahal lembaga ini tadi sebenarnya kalau Majelis Pengawas Notaris kan punya tugas pembinaan dan pengawasan kepada notaris. Itu terkait dengan tanggung jawab administratif notaris. Administratif. Tanggung jawab administratif. Itu ya. Jadi hukum administrasi negara di situ. MKN. MPPN tadi, Majelis Pengawas. Majelis Pengawas Notaris, ada Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat. Itu lebih ke administratif. Hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara. Nah, kenapa? Karena notaris kan diangkat berdasarkan surat keputusan dari kementerian. Ya, SKM. Nah, menteri dapat melakukan pengawasan kepada notaris bila pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dalam rangka menjalankan jabatan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, menteri punya hak untuk melakukan sanksi. Nah, berarti lebih kepada pekerjaan. Jabatannya menjalankan jabatan. Bisa atas pengaduan masyarakat, ya, bisa atas hasil temuan dari majelis itu sendiri, gitu kan? Nah, itu ada mekanismenya. Jadi pasal 67 sampai dengan pasal 81 UU JNP dan Permen Kumham sebagai peraturan pelaksanaan nomor 16 tahun 2021 tadi. Untuk pelaksananya di situ. Itu kan. Nah, sekarang kita bicara tentang satu lagi organ yang namanya Majelis Kehormatan Notaris. MKN pasal 66 itu ya. Nah, di situ bahwa organ ini itu dalam rangka pelaksanaan ya
tentang rahasia jabatan notaris. Rahasia Jabatan notaris. Oke. Nah, gini. Kita itu dalam konstruksi hukum privat, bukan hukum publik ya. Hukum privat. Maka terhadap dokumen akte otentik ataupun semua dokumen ataupun semua kewenangan notaris yang ada pasal 15 ayat 1, ayat 2, ayat 3 pun ya, yang menjadi kewenangan notaris ya, pelaksanaan jabatan itu merupakan rahasia negara. Rahasia jabatan. Rahasia jabatan. Rahasia jabatan. Oke, rahasia jabatan. Ada undang-undang kearsipan undang-undang itu ada sendiri ya. Oke. Nah, ini kita bicara itu rahasia jabatan dulu, oke. Rahasia jabatan.